Papan statistik raksasa di dalam arena menyala terang setelah pertandingan berakhir. Angka-angka bergerak perlahan, memperlihatkan daftar 10 besar pencetak poin Proliga musim itu. Nama-nama asing mendominasi baris teratas, memicu gumam kagum para penonton yang masih duduk di tribun. Beberapa detik kemudian, sorakan kecil berubah menjadi riuh. Di antara deretan pemain impor, satu nama lokal muncul mencolok, Megawati Hangestri. Posisi itu terasa seperti anomali, sekaligus kebanggaan. Para supporter saling menunjuk layar, sebagian mengangkat ponsel untuk mengabadikan momen tersebut. Spanduk merah putih berkibar kecil di sudut tribun, seolah ikut menegaskan arti nama yang terpampang. Megawati berdiri di pinggir lapangan sambil meneguk air mineral. Matanya sempat terangkat ke layar besar itu, lalu kembali menunduk. Tak ada selebrasi berlebihan, hanya tarikan napas panjang. Di wajahnya terselip senyum tipis, nyaris tak terlihat. Ia tahu, angka-angka itu bukan hadiah semalam, melainkan akumulasi latihan keras sejak pramusim dimulai. Pelatihnya melirik ke arah papan statistik, lalu ke pemain andalannya itu. Ada kebanggaan yang sulit disembunyikan, meski ia tetap menjaga ekspresi datar seperti biasa. Lampu arena perlahan meredup, menandakan penonton mulai meninggalkan kursi mereka. Namun percakapan tentang daftar top skor terus bergema di lorong-lorong. Beberapa wartawan sudah bersiap dengan kamera dan mikrofon. Nama Megawati terdengar berulang kali dalam diskusi singkat mereka, seolah sepakat bahwa malam itu akan melahirkan banyak judul berita. Di bangku cadangan, rekan-rekan setimnya saling bertukar pandang. Mereka tahu betul seberapa keras Megawati bekerja setiap hari, seberapa sering ia meminta tambahan repetisi setelah sesi latihan resmi selesai. Seorang asisten pelatih berbisik, menyebut bahwa posisi di 10 besar itu baru awal. Musim masih panjang, dan tantangan akan semakin berat. Megawati mengikat kembali rambutnya yang mulai lepas. Gerakan kecil itu tampak sederhana, tetapi di baliknya tersimpan kesiapan untuk kembali berperang di laga berikutnya. Sorak-sorai perlahan berubah menjadi dengung samar saat arena semakin kosong. Namun gema namanya masih terasa, menggantung di udara. Di tengah semua perhatian itu, Megawati melangkah menuju lorong pemain dengan langkah tenang. Baginya, daftar itu bukan garis akhir, melainkan tanda bahwa perjalanan besar baru saja benar-benar dimulai. Lampu-lampu neon memantul di lantai lapangan yang kosong, hanya terdengar gema langkah sepatunya dan bunyi tas olahraga yang diletakkan di bangku. Ia memulai dengan pemanasan sendiri, melompat kecil di tempat, menggerakkan bahu, lalu melempar bola ke dinding untuk mengasah sentuhan. Tidak ada kamera, tidak ada sorakan, hanya rutinitas yang sudah menjadi kebiasaan. Beberapa menit kemudian, pelatih fisik datang membawa papan catatan. Ia mengangguk singkat, tahu bahwa pemain oposit andalannya selalu tiba lebih awal tanpa diminta. Latihan kekuatan dimulai dengan beban dan sprint pendek. Nafas Megawati mulai memburu, tetapi matanya tetap fokus, seolah setiap tetes keringat adalah bagian dari investasi masa depan. Saat sesi serangan dibuka, ia meminta umpan tambahan dari setter cadangan. Smash demi smash diarahkan ke sudut-sudut lapangan, kadang melenceng, kadang membentur net. Setiap kesalahan membuatnya mengangkat tangan sebentar, lalu mengulang lagi. Ia tidak membiarkan satu pukulan buruk menutup latihan. Rekan-rekan setimnya berdatangan satu persatu, terkejut mendapati Megawati sudah berkeringat deras. Beberapa bercanda, menyebutnya alarm pagi, tim. Megawati hanya tersenyum, mengambil handuk, lalu kembali ke garis serang. Baginya, waktu sebelum latihan resmi adalah ruang sunyi untuk memperbaiki detail kecil. Ketika sesi penuh dimulai, intensitas tidak berkurang. Ia tetap meminta bola di momen-momen sulit, memaksa dirinya mengambil tanggung jawab. Pelatih utama sesekali menghentikan permainan untuk memberi instruksi. Megawati mendengarkan dengan saksama, mengangguk, lalu langsung menerapkannya di rally berikutnya. Di sela minum, ia duduk sebentar sambil menatap lantai, mengatur napas. Tangannya sedikit gemetar karena lelah, tetapi tatapannya tetap tajam. Latihan berakhir saat matahari mulai naik tinggi di luar gedung. Pemain lain berjalan ke ruang ganti, namun Megawati masih tinggal untuk servis tambahan. Bola-bola melayang berulang kali ke area target, sebagian sempurna, sebagian harus diulang. Ia menghitung dalam hati, menolak berhenti sebelum puas. Ketika akhirnya ia mengemasi barang-barangnya, tubuhnya terasa berat, namun pikirannya ringan. Jalan menuju 10 besar itu memang tidak mudah, dan justru di sanalah ia menemukan arti perjuangannya.
Kamera televisi lebih sering mengarah kepadanya, komentator menyebutnya hampir di setiap set, dan media sosial dipenuhi potongan video smash kerasnya. Di ruang konferensi pers, pertanyaan datang bertubi-tubi. Tentang perbandingan dengan pemain asing, tentang beban sebagai satu-satunya lokal di 10 besar, tentang target pribadi musim ini. Megawati menjawab dengan tenang, memilih kata-kata yang sederhana. Ia tidak ingin membiarkan label apapun menempel terlalu lama di pikirannya. Namun di lapangan, tekanan terasa nyata. Setiap servis yang ia lakukan seolah diawasi ribuan pasang mata, setiap kesalahan kecil langsung menjadi bahan perbincangan. Sorakan penonton bisa berubah menjadi desak kecewa dalam sekejap. Megawati merasakan itu, tetapi berusaha memusatkan perhatian pada ritme napasnya sendiri. Pelatih memberinya satu pesan singkat sebelum pertandingan besar berikutnya, main seperti biasa, jangan mengejar angka. Megawati mengangguk, menyimpan kalimat itu dalam-dalam. Ia tahu, ketika terlalu memikirkan statistik, gerakannya justru akan kaku. Di set pertama laga itu, 2 smash pertamanya diblok bersih. Tepuk tangan lawan terdengar nyaring, dan sejenak arena terasa sunyi. Megawati berjalan ke belakang garis servis, memantulkan bola beberapa kali. Tatapannya lurus ke depan, menoleh ke tribun. Servis pertamanya meluncur tajam ke sudut belakang, memaksa libero lawan menjatuhkan diri. Rally panjang berakhir dengan poin untuk timnya. Ia mengepalkan tangan kecil, bukan untuk penonton, tetapi untuk dirinya sendiri. Setelah itu, alurnya kembali mengalir. Ia memilih variasi pukulan, sesekali menipu blok dengan sentuhan lembut. Rekan setimnya mulai mempercayakan bola-bola sulit kepadanya lagi. Setter mengangkat alis setiap kali Megawati meminta umpan cepat di tengah tekanan. Ketika set berakhir, namanya tercatat sebagai pencetak poin terbanyak di tim. Tekanan tidak hilang, tetapi kini terasa lebih terkendali. Megawati berjalan menuju bangku cadangan sambil menghela napas panjang. Di balik keramaian, ia mengingat satu hal, lapangan adalah tempatnya bekerja, bukan tempat untuk memikirkan label apapun. Lawan yang dihadapi adalah penghuni papan atas, diperkuat dua opposite asing dengan reputasi mematikan dan servis keras yang kerap meruntuhkan formasi bertahan. Sejak pemanasan, atmosfer di arena terasa berbeda. Sorak penonton lebih padat, suara drum tribun berdentum tanpa jeda, seakan mengingatkan bahwa setiap poin akan bernilai besar. Megawati berdiri di garis serang sambil mengamati pola blok lawan. Ia memperhatikan jarak langkah middle blocker, arah bahu outside hitter, dan kebiasaan libero bergerak setengah detik sebelum bola dipukul. Set pertama berjalan ketat, poin berganti cepat, dan kedua tim saling menekan dengan servis agresif. Di momen krusial, setter timnya mengangkat bola tinggi ke sisi kanan. Megawati meloncat, menunggu sepersekian detik, lalu memukul silang tajam melewati jari-jari blok. Arena meledak, rekan-rekannya berlari menghampiri, menepuk pundaknya, tetapi ia segera kembali ke posisi bertahan tanpa banyak ekspresi. Lawan membalas dengan serangan cepat dari tengah. Megawati ikut naik membantu blok, menutup ruang, dan bola memantul keluar lapangan. Sorakan kembali menguat, kali ini lebih panjang. Pelatih di pinggir lapangan mengepalkan tangan, puas melihat respons timnya. Set kedua tak kalah keras. Servis diarahkan berkali-kali kepadanya, memaksa Megawati turun menerima bola pertama sebelum kembali menyerang. Keringat membasahi wajahnya, tetapi langkahnya tetap ringan. Ia terus meminta bola, bahkan ketika napas mulai tersengal. Di akhir set, sebuah rally panjang terjadi. Bola berpindah sisi berkali-kali hingga akhirnya Megawati memutuskan dengan tip halus di belakang blok 3 pemain. Penonton terdiam sesaat, lalu bersorak keras menyadari kecerdikan pukulan itu. Set ketiga menjadi klimaks. Kedua tim menolak menyerah, memaksa rally demi rally panjang yang menguras tenaga. Megawati mencetak poin beruntun, dari back attack hingga servis es yang menyentuh garis. Setiap bola jatuh menambah kepercayaan diri timnya. Ketika peluit panjang berbunyi, timnya keluar sebagai pemenang. Megawati berdiri di tengah lapangan, menepuk tangan pelan ke arah tribun. Pertandingan penentu itu bukan hanya menambah angka di statistiknya, tetapi juga menegaskan bahwa ia siap menghadapi siapapun di level tertinggi. Tidak melonjak drastis, tetapi konsisten, seolah setiap pertandingan menambahkan satu anak tangga baru dalam pendakiannya. Di ruang analisis, pelatih menampilkan potongan video. Smash keras, tip cerdas, servis yang menyulitkan, semuanya diputar ulang dengan sorot pada efisiensi, bukan hanya jumlah poin.
Megawati duduk di baris depan, menatap layar dengan serius. Ia mencatat dalam pikirannya, sudut mana yang paling sering menghasilkan angka, momen mana yang bisa ia pilih untuk lebih sabar. Pertandingan demi pertandingan berjalan, dan polanya mulai terlihat. Lawan mencoba menutup sudut favoritnya, namun ia selalu menemukan celah baru. Sebuah pukulan pelan ke belakang blok seringkali mengejutkan, sementara back attack cepat membuat pertahanan terlambat bereaksi. Komentator televisi mulai menyebut namanya sebagai mesin poin. Namun Megawati tetap menjaga ekspresi datar, menolak larut dalam julukan. Di lapangan, ia merayakan angka dengan sederhana, tepukan tangan, teriakan singkat, lalu kembali fokus ke servis berikutnya. Rekan setimnya mulai membaca ritmenya dengan lebih baik. Setter mengirim umpan tanpa perlu melihat lama, yakin Megawati sudah siap meloncat. Libero dan middle blocker bekerja ekstra keras menutup area belakang, memberi kesempatan Megawati tetap agresif di depan. Di tengah musim, satu laga berlangsung sampai 5 set. Tubuhnya lelah, lututnya terasa berat, tetapi ia tetap meminta bola di poin-poin akhir. 2 smash berturut-turut menutup pertandingan itu, membuat penonton berdiri memberi tepuk tangan panjang. Usai laga, statistik menunjukkan ia kembali menjadi top skor tim. Bukan angka yang membuatnya puas, melainkan perasaan telah membantu tim bertahan di jalur kemenangan. Di lorong menuju ruang ganti, ia berjalan sambil menghela napas panjang, meneguk minum, lalu menatap papan skor kecil di dinding. Poin demi poin itu terkumpul tanpa sorak berlebihan darinya. Baginya, setiap angka hanyalah langkah kecil menuju tujuan yang lebih besar, konsistensi sepanjang musim. Foto Megawati saat melayang di udara, tangan kanan terentang penuh, menghiasi berbagai portal berita dan akun resmi liga. Judul-judul besar menyoroti satu hal yang sama, satu-satunya pemain lokal di 10 besar pencetak poin. Nama itu berulang kali muncul di layar ponsel para penggemar. Di hotel tim, staf humas menyerahkan daftar jadwal wawancara. Ada televisi nasional, radio, hingga media daring yang meminta sesi singkat sebelum latihan sore. Megawati membacanya sambil tersenyum kecil. Ia tidak menolak, tetapi meminta agar sesi tersebut tidak mengganggu waktu latihan. Di depan kamera, ia berbicara pelan namun tegas. Tentang kerja keras, dukungan tim, dan pentingnya tetap rendah hati di tengah pujian. Pertanyaan tentang tekanan sebagai wakil pemain lokal kembali muncul. Megawati menghela napas sebentar, lalu menjawab bahwa ia memilih fokus pada proses, bukan perbandingan. Beberapa wartawan mencatat dengan cepat, terkesan pada jawabannya yang konsisten. Usai sesi itu, ia langsung menuju lapangan latihan. Tanpa riasan berlebihan, rambut diikat sederhana, sepatu latihan kembali terpasang. Pelatih sempat bercanda bahwa ia kini bintang layar kaca. Megawati tertawa singkat, lalu meminta dimulainya sesi drill. Di tengah latihan, kamera internal tim merekam untuk arsip taktik, bukan untuk publik. Megawati lebih nyaman dalam suasana itu, sunyi, teknis, penuh koreksi. Ia memperbaiki langkah awalan, sudut loncatan, dan posisi tangan saat memukul bola. Ketika sesi berakhir, beberapa pesan masuk di ponselnya dari keluarga dan teman lama. Ucapan selamat berdatangan, disertai doa. Megawati membaca satu persatu, lalu menyimpannya. Ia tahu, sorotan bisa berubah kapan saja, dan yang bertahan hanyalah disiplin. Sore itu, ia berjalan keluar gedung latihan dengan tas di bahu, kembali ke rutinitas yang sama. Di balik gemerlap media, ia memilih tetap menjadi pekerja keras di lapangan. Canda ringan mengalir, tawa pecah di sudut-sudut ruangan, dan aroma balsam otot bercampur dengan bunyi sepatu yang dilempar ke lantai. Setter tim menghampiri Megawati lebih dulu, menepuk bahunya sambil berkata bahwa ia kini tinggal meloncat dan memukul, urusan umpan biar mereka yang atur. Libero ikut menyela, bercanda bahwa ia lelah menjatuhkan diri mengejar bola karena serangan Megawati sering memaksa lawan mengembalikan bola-bola sulit. Megawati hanya tertawa, lalu mengangkat kedua tangan seolah menyerah pada pujian yang mengalir. Middle blocker menambahkan bahwa keberanian Megawati mengambil tanggung jawab membuat pertahanan lawan selalu sibuk, membuka ruang untuk penyerang lain. Pelatih masuk ke ruang ganti dan menunggu sampai suara mereda. Ia menyampaikan bahwa statistik memang penting, tetapi kekuatan utama tim ada pada kerjasama. Megawati mengangguk paling depan, menyadari bahwa tanpa receive rapi, blok disiplin, dan cover cepat, ia tak akan mendapat banyak kesempatan mencetak poin. Dalam latihan berikutnya,
chemistry itu semakin terlihat. Sinyal mata antara Megawati dan setter cukup untuk menentukan pola serangan. Saat latihan game simulasi, mereka mencoba berbagai variasi, umpan cepat, kombinasi silang, hingga tip mendadak. Megawati menyesuaikan ritme, terkadang berpura-pura menyerang keras lalu mengubah arah di detik terakhir. Rekan setimnya membaca gerak itu dengan baik, langsung bersiap untuk cover jika bola kembali. Teriakan penyemangat bergema di lapangan, bukan hanya saat poin didapat, tetapi juga setelah kesalahan kecil. Di sela istirahat, mereka duduk melingkar, berbagi minum dan cerita ringan untuk melepas ketegangan. Megawati menyadari satu hal penting, posisinya di daftar top skor bukan hasil kerja sendirian, melainkan buah dari kepercayaan yang dibangun setiap hari. Ketika latihan selesai, ia berterima kasih pada setter dengan anggukan kecil. Dalam tim itu, ia bukan sekadar pencetak angka, melainkan bagian dari mesin yang bergerak bersama. Diagram blok, arah servis, dan catatan kebiasaan lawan memenuhi permukaannya. Nama Megawati ikut tercantum di beberapa kolom, bukan sebagai target, melainkan sebagai magnet perhatian lawan. Hampir semua klub mulai menyiapkan rencana khusus untuk meredamnya. Pelatih memutar rekaman pertandingan terbaru. Terlihat jelas pola blok ganda yang selalu menunggu di sisinya, serta servis-servis yang diarahkan kepadanya untuk menguras tenaga. Megawati menatap layar tanpa berkedip. Ia tidak tersinggung, justru merasa tertantang. Dalam sesi diskusi, ia mengangkat tangan, mengusulkan agar beberapa bola dialihkan lebih cepat ke tengah saat blok lawan terlalu fokus padanya. Pelatih menyetujui, menambahkan bahwa variasi akan menjadi kunci dalam laga-laga berikutnya. Di lapangan latihan, perubahan itu langsung diuji. Megawati berlatih pukulan off-speed, roll shot, dan serangan tipis yang jatuh tepat di belakang blok. Ia juga mempraktikkan back attack dari berbagai sudut, memaksa pertahanan membagi perhatian. Setter mencoba tempo-tempo baru, kadang mempercepat, kadang menahan sepersekian detik untuk mengecoh timing lawan. Beberapa kali, blok tiruan dalam latihan berhasil membaca geraknya. Megawati berhenti sejenak, meminta diulang, lalu mengubah arah pukulan. Pelatih fisik ikut menambahkan latihan transisi, dari receive ke serangan dalam hitungan detik, agar ia tetap efektif meski menjadi target servis. Keringat kembali mengalir deras, tetapi Megawati menikmati proses itu. Ia tahu, setiap adaptasi adalah lapisan baru dalam permainannya. Di akhir sesi, pelatih mencatat bahwa variasinya semakin sulit ditebak. Megawati mengemasi barangnya sambil berpikir tentang pertandingan berikutnya. Lawan mungkin sudah membaca pola lamanya, tetapi ia datang dengan senjata baru. Analisis demi analisis itu membuatnya semakin matang, bukan sekadar pencetak poin, melainkan penyerang yang cerdas dan fleksibel. Lampu meja menyala redup, memantulkan bayangan jendela yang menutup rapat dari cahaya kota. Megawati duduk di tepi ranjang sambil membuka tas kecilnya. Di dalamnya ada buku catatan tipis yang selalu ia bawa kemanapun tim bertanding. Ia membalik beberapa halaman berisi coretan latihan, angka-angka kecil, dan pengingat singkat tentang hal-hal yang ingin ia perbaiki. Di halaman kosong, ia menulis pelan, lebih efisien, lebih tenang, lebih kuat. Pena berhenti sejenak. Ia mengulang membaca 3 kalimat itu, seolah menanamkannya ke dalam pikirannya sendiri. Ponselnya bergetar di meja. Pesan dari keluarga masuk, menanyakan kabar dan mendoakan laga berikutnya. Megawati membalas singkat, mengucapkan terima kasih dan mengirim foto buku catatannya, tanpa menjelaskan banyak. Ia kemudian meregangkan kaki, menempelkan kompres dingin di lutut, dan memejamkan mata beberapa menit. Napasnya perlahan kembali teratur. Di luar, suara kendaraan terdengar jauh, samar seperti dengung. Dalam keheningan itu, ia memutar ulang momen-momen pertandingan di kepalanya, pukulan yang berhasil, juga yang bisa ia pilih lebih baik. Tidak ada rasa puas berlebihan, hanya evaluasi jujur terhadap dirinya sendiri. Ia bangkit, menutup buku catatan, lalu meletakkannya kembali ke dalam tas. Sebelum tidur, Megawati berdiri di depan cermin. Ia mengikat rambutnya, menatap pantulan dirinya sendiri, dan mengangguk kecil. Malam sunyi itu bukan tentang sorotan atau statistik. Itu adalah ruang pribadi untuk menyusun ulang fokus. Dengan lampu dipadamkan, ia berbaring dan menarik selimut. Besok, lapangan akan kembali menuntut segalanya darinya. Jadwal mempertemukan tim Megawati dengan klub yang memiliki pencetak poin nomor 1 liga, seorang opposite asing yang dikenal nyaris tak terbendung di depan net. Sejak sesi pemanasan,
kamera televisi membagi layar di antara keduanya. Setiap loncatan, setiap servis, menjadi bahan sorotan. Megawati merasakan atmosfer itu, tetapi memilih fokus pada ritme langkahnya sendiri. Ia memantulkan bola pelan, menarik napas, lalu memukul. Servis pembuka. Set pertama berlangsung sengit. Lawan mencetak angka cepat lewat serangan keras dari sayap, sementara Megawati membalas dengan pukulan silang tajam. Dua bintang itu seolah saling menantang, menciptakan rally-rally panjang yang membuat penonton menahan napas. Di set kedua, lawan mencoba mempercepat tempo untuk menjauhkan bola dari Megawati. Namun ia tetap mendapat jatah serangan, memanfaatkan setiap peluang yang ada. Sebuah back attack-nya menembus blok 3 pemain, membuat tribun bergemuruh. Pelatih lawan berdiri gelisah di pinggir lapangan, memberi instruksi cepat agar servis kembali diarahkan kepadanya. Megawati sempat melakukan satu kesalahan, bola semestinya keluar tipis. Ia menepuk dadanya sendiri, lalu kembali ke garis servis tanpa menoleh kemanapun. Set ketiga menjadi titik balik. Megawati mencetak 3 poin beruntun, termasuk satu servis es yang menyentuh garis belakang. Rekan-rekannya mengerumuni, tetapi ia hanya mengangkat tangan singkat sebelum kembali ke posisinya. Duel itu tidak hanya tentang jumlah angka, tetapi tentang ketenangan di bawah tekanan. Saat pertandingan berakhir, papan skor menunjukkan kemenangan tipis untuk timnya. Megawati berdiri terengah, tangan di lutut, lalu tersenyum lega. Nama keduanya kembali muncul di grafik statistik, bersaing ketat di daftar top skor liga. Megawati berjalan menuju jabat tangan di net, menyadari bahwa laga itu menambah bukan hanya poin, tetapi juga keyakinan bahwa ia pantas berada di antara para terbaik. Tepuk tangan panjang. Peluit akhir pertandingan masih menggema ketika seluruh arena berdiri memberikan tepuk tangan. Sorak-sorai mengalir seperti gelombang, menghantam lapangan dari setiap sudut tribun. Megawati menghapus keringat di dahinya, menatap sekeliling sejenak, lalu menunduk hormat ke arah penonton. Ia tidak melompat-lompat, tidak berteriak, hanya memberi apresiasi balik dengan caranya sendiri. Rekan-rekannya berbaris di dekat net untuk saling memberi tos dengan lawan. Di seberang, beberapa pemain asing mengangguk dan tersenyum tipis, mengakui performa yang baru saja mereka saksikan. Pelatih tim lawan menghampiri, menjabat tangan Megawati lebih lama dari biasanya. Ia mengucapkan selamat singkat yang membuat Megawati tersenyum sopan. Di layar besar, cuplikan smash-smash terbaiknya diputar ulang. Penonton kembali bersorak setiap kali bola menghantam lantai. Anak-anak di tribun mengangkat poster bertuliskan namanya, beberapa bahkan berdiri di kursi agar terlihat kamera. Megawati melambaikan tangan kecil ke arah mereka sebelum berjalan menuju bangku cadangan. Di sana, pelatihnya menepuk pundaknya, menyebut bahwa konsistensi adalah kunci untuk tetap bertahan di level itu. Megawati mengangguk, masih terengah, sambil meneguk air mineral. Di lorong menuju ruang ganti, beberapa staf arena ikut memberi ucapan selamat. Nama Megawati terdengar lagi dan lagi dalam percakapan singkat mereka. Di ruang ganti, suasana tetap tenang. Tidak ada pesta berlebihan, hanya obrolan ringan tentang apa yang perlu diperbaiki di laga berikutnya. Megawati duduk membuka sepatu, merasakan pegal di betisnya, tetapi hatinya terasa ringan. Ia memeriksa ponselnya sebentar, foto-foto dari tribun mulai beredar, potongan video duel tadi malam memenuhi lini masa. Megawati meletakkan ponsel itu kembali ke tas. Tepuk tangan panjang di arena mungkin sudah reda, tetapi ia tahu besok segalanya kembali ke titik nol. Yang tersisa hanyalah pekerjaan berikutnya di lapangan latihan, dan tekad untuk terus bertahan di jajaran elit. Di tribun yang mulai lengang, beberapa anak masih bertahan sambil memegang poster sederhana bertuliskan nama Megawati. Wajah mereka berseri-seri, seakan baru saja menyaksikan sesuatu yang akan terus mereka ceritakan di rumah. Megawati melihat itu dari kejauhan. Ia berhenti, sejenak di pinggir lapangan, melambaikan tangan, lalu melempar senyum kecil yang membuat sorakan kembali muncul meski pertandingan telah usai. Seorang staf tim memberinya handuk, tetapi pandangannya masih tertuju ke arah penonton muda itu. Dalam hati, ia berharap mereka pulang dengan keyakinan bahwa pemain lokal pun bisa berdiri sejajar dengan siapa saja. Di lorong arena, ia mendengar beberapa orang tua berbicara tentang bagaimana anak mereka mulai rajin latihan voli setelah menonton pertandingan-pertandingan sebelumnya. Megawati melangkah pelan, merasa kisahnya mungkin lebih besar dari sekadar angka di papan statistik. Di media sosial,
klip-klip permainannya dibagikan ulang oleh akun-akun komunitas voli. Komentar datang dari berbagai daerah, menyebutnya sebagai motivasi bagi atlet muda. Saat tiba di bus tim, ia membaca beberapa pesan singkat dari pelatih junior yang dikenalnya. Mereka mengirim foto anak-anak berlatih dengan kaus bernomor sama dengannya. Megawati tersenyum lama kali ini, bukan senyum tipis seperti biasanya. Di perjalanan pulang, ia duduk dekat jendela, menatap lampu-lampu kota yang bergerak perlahan. Ia memikirkan masa-masa awal berlatih di gedung kecil, jauh sebelum kamera dan sorotan. Kini, posisinya di 10 besar top skor menjadi simbol, bukan hanya prestasi pribadi. Ia tahu tanggung jawab itu besar, tetapi tidak membuatnya takut. Justru menjadi pengingat bahwa setiap usaha bisa memicu mimpi baru. Megawati menutup matanya sejenak, mendengarkan dengung mesin bus, membiarkan pikirannya tenang. Di balik keramaian dan pujian, ia tetap atlet yang sama, datang paling pagi, pulang paling akhir. Namun kini, ia juga membawa harapan banyak orang yang menatap lapangan dengan mata berbinar, membayangkan diri mereka suatu hari berdiri di sana. Peringkat naik turun, nama-nama baru muncul, sementara tekanan tetap menempel di setiap pertandingan. Megawati memahami itu lebih dari siapapun. Ia tidak membingkai posisinya di 10 besar sebagai puncak, melainkan sebagai pengingat bahwa standar permainannya harus terus dijaga. Keesokan paginya, ia kembali ke gedung latihan lebih awal dari jadwal. Lantai lapangan masih sepi, udara dingin, dan pantulan lampu membuat garis-garis lapangan tampak tajam. Ia memulai dengan peregangan perlahan, lalu servis berulang kali ke titik yang sama, mengukur konsistensi. Pelatih datang dan mengangguk melihat ritme itu sudah dimulai bahkan sebelum sesi resmi. Dalam latihan penuh, Megawati tetap meminta bola di situasi sulit, bukan untuk mengejar angka, tetapi untuk melatih keberanian mengambil keputusan. Ketika satu pukulan melenceng, ia menepuk tangan sendiri, meminta bola lagi, dan mencoba sudut berbeda. Rekan-rekannya mengikuti energi itu. Intensitas meningkat, komunikasi semakin rapat. Di sela latihan, pelatih mengingatkan bahwa fokus utama tetap kemenangan tim. Megawati menjawab dengan anggukan tegas. Ia tahu, menjadi satu-satunya pemain lokal di jajaran top skor adalah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab. Sore itu, ia duduk di bangku cadangan menatap net yang bergoyang pelan tertiup angin dari ventilasi gedung. Dalam pikirannya, ia mengulang tujuan awalnya bermain voli, bukan untuk daftar peringkat, melainkan untuk terus berkembang dan membantu tim menang. Saat matahari condong ke barat di luar gedung, latihan ditutup. Keringat mengalir, tubuh lelah, tetapi semangat tetap utuh. Megawati mengemasi tasnya, melirik sekali lagi papan kecil jadwal pertandingan berikutnya. Ia melangkah keluar dengan langkah tenang, menyadari bahwa angka-angka di papan statistik hanyalah bagian kecil dari kisah yang lebih besar, kisah tentang kerja keras, ketekunan, dan keberanian seorang pemain lokal berdiri di antara para raksasa liga.